Itu ya. Oke, ketua kelas ataupun ada yang mewakili untuk memimpin doa terlebih dulu. Ketua kelas. Oke, silakan dipimpin doa terlebih dulu. Yang berhormat jaga doa baik. Puput Dia Setiani hadir. Putri Dania hadir. Oh tidak hadir. Ikut kegiatan ya? Kita menyanyikan lagu, salah satu lagu kebangsaan, salah satu lagu nasional kita ya, dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau. Semuanya hari ini kita belajar sejarah, kembali belajar sejarah dengan materinya adalah masa pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, nanti kita akan lihat tujuan pembelajaran pada hari ini. Itu adalah melalui diskusi kelompok, karena hari ini kita harus melakukan diskusi ya. Nah, diskusi kelompok, peserta didik mampu menelaah fakta sejarah proses kedatangan Jepang di Indonesia serta mampu menunjukkan bukti kedatangan Jepang di Indonesia. Ini tujuan pembelajaran yang pertama. Jadi di tujuan pembelajaran ini kalian harus bisa menelaah fakta-fakta sejarah tentang kedatangan Jepang di Indonesia, dibuktikan dengan bukti-buktinya, gitu ya. Untuk lebih memotivasi belajar anak-anak semuanya, maka kita lihat dulu beberapa gambar-gambar. Nah, ini termasuk adalah orientasi masalah yang nanti akan kalian pecahkan di dalam kelompok itu. Ini ya, coba perhatikan gambar ini. Nah, itu ada gambar apa saja? Ya, mulai dari yang paling atas itu ada gambar apa? Gotong royong. Gotong royong itu dalam rangka apa mereka melakukan gotong royong itu? Membersihkan. Coba amati di situ ada apa saja. Nah, kerja paksa, pinter ini. Kerja paksa ini kita akan lihat cuplikan video. Nah, ini coba diamati ya. Bisa diamati kemudian membuat sebuah rangkuman dari video pembelajaran ini. Dapat kalian pahami dari video itu dengan masa pendudukan Jepang itu. Ini sudah terbentuk kelompok? Ya. Kalau sudah, tak bagikan LKPD ya. LKPD, kemudian kalian itu diskusi, kalian isi dengan sesuai dengan LKPD-nya itu. Nah, untuk ini, untuk bahan ajarnya itu kemarin kan sudah saya bagikan di grup WA ya. Kemudian ada kelompok B. Kelompok B ini tentang kebijakan. Nah, ini sudah siap ya nanti. Saat kalian nanti melakukan diskusi,
Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok A. Silakan kelompok A untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A yang beranggota 1 Rangkaunya, 3 Samudra, 4 ingin mempresentasikan tentang proses kedatangan Jepang ke Indonesia. Kedatangan Jepang ke Indonesia diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia karena Jepang mengatakan kedatangannya ke Indonesia bukan untuk dijajah, tapi ingin membebaskan rakyat Indonesia dari penjajah Belanda. Dan Jepang melakukan rapat benda yaitu gerakan 3A, Jepang menunjuk Asia, Cahaya Asia, dan Jepang menunjuk Asia. Oke, kedatangan bangsa Jepang di Indonesia. Ini tadi dari hasil pemaparannya sudah bagus semuanya ini. Tadi ada gerakan 3A. Nah, 3A ini Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Ini adalah gerakan propaganda supaya Jepang ketika masuk itu diterima oleh masyarakat Indonesia. Pertanyaan untuk kelompok A. Oke, terima kasih ya. Pertanyaan silakan berdiri, kemudian memaparkan pertanyaan. Kami dari kelompok tersebut yang beranggota bersama tanggal 3 Bulan Ya. kami ingin bertanya apa alasan Jepang datang ke Indonesia. Apa alasan Jepang datang ke Indonesia? Data perjalanan logistik dan kawasan industri sama seperti minyak, bumi, dan aluminium. Nah, luar biasa ini. Jadi kedatangan Jepang itu untuk mencari bahan-bahan logistik, ya, untuk cadangan minyak asin untuk kelompok A. Berikan tepuk tangan semuanya. Kemudian kelompok B ya, tinggal kelompok B. Sudah siap untuk presentasi kelompok B? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Supriyanti. Saya Rizky Nurullah. Saya Rizky Nurullah. Dan saya Rizky Nurullah. Kami dari kelompok B1 akan mempresentasikan tentang kebijakan pendudukan di Indonesia. Jepang mulai merapatkan berbagai macam kebijakan yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan rakyat Indonesia. Di bidang ekonomi, Jepang menerapkan kebijakan ekonomi perang dunia mendukung gerak maju Jepang dalam perang Pasifik. Ada beberapa kebijakan pendudukan di Indonesia, yaitu ekonomi, politik, militer, dan sosial. Beberapa kebijakan ekonomi: 1. Penanaman wajib tanaman untuk perang. 2. Mengawasi dan memperbaiki prasarana ekonomi. 3. Memperluas wilayah persawahan. 4. Mengawasi kegiatan pertanian. Ini untuk kelompok B ya. Kelompok B luar biasa. Jadi ada beberapa hal yang saya tangkap dari pemaparan kelompok B. Nih, coba diamati yang pertama untuk dari segi politik, ya. Dari kebijakan pada masa politik yang diterapkan adalah melarang semua organisasi pergerakan nasional. Jadi pada masanya Belanda dulu itu sudah terbentuk namanya organisasi pergerakan nasional, ya. Tapi pada masanya Jepang itu dilarang semuanya, bahkan dibubarkan. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Ya. Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk yang bertanya ya. Saya dari kelompok A2 ingin bertanya, apa tujuan pemerintah Jepang mengawasi kegiatan pertanian rakyat Indonesia secara ketat? Ya, apa tujuan pemerintah Jepang mengawasi kegiatan pertanian rakyat Indonesia? mengawasi kegiatan pertanian masyarakat Indonesia. Kenapa Jepang itu peduli sekali? Tadi kan saya sebutkan
untuk menjaga atau menstabilkan harga beras, gitu ya. Karena kaitannya dengan eksploitasi tadi, eksploitasi dari sumber daya alam. Karena sumber daya alam yang ada di Jawa khususnya itu adalah padi. Makanan pokoknya adalah padi, maka itu yang dieksploitasi. Selain itu juga ada berkaitan dengan tanaman jarak untuk dijadikan minyak untuk kegiatan militernya mereka. Mungkin kalian tahu ya tanaman jarak itu. Nah, jarak itu diproduksi untuk membentukkan minyak. Oke, gitu ya. Oke, terima kasih untuk kelompok B. Berikan tepuk tangan untuk kelompok B. Ini coba kita refleksikan. Apa manfaatnya kita belajar sejarah? Khususnya adalah masa pendudukan Jepang di Indonesia. Apa yang kalian tangkap dengan belajar sejarah materi pendudukan Jepang di Indonesia? Apa? Ayo. Melalui peninggalan masa pendudukan Jepang yang ada, ya kan? Terutama wilayah Jatirogo ini kan kalian hafal semua. Nah, di situ kita bisa tahu tentang hal yang sebenarnya tentang masa pendudukan Jepang. Jadi di situ ada sisi positifnya bagaimana, sisi negatifnya bagaimana. Itu ya evaluasi. Ya, kalian bisa mengerjakan soal di Google Form. Nanti saya kirim di WA group. Dan silakan dikerjakan. Ya, ingat waktunya cuma 7 menit. Oke, sudah semuanya? Oke, langsung dikirim. Ini hasil pembelajaran, tujuan pembelajaran hari ini apakah tercapai atau tidak. Maka kalau misalnya tidak tercapai, maka kalian harus siap-siap dengan remedial. Nah, gitu ya. Harus siap dengan remedial. Nanti ada bentuk-bentuk soal lagi untuk yang kalian kerjakan. Saya akhiri semuanya, kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan pada pertemuan yang akan datang. Dan perlu dipersiapkan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, yaitu adalah masa Orde Lama. Jadi ya, masa pemerintahan di Indonesia, yaitu masa Orde Lama. Dipersiapkan ya di rumah. Jadi nanti pertemuan yang akan datang harus sudah siap dengan itu. Itu kalau nanti tidak energi, ya.